Kelestarian laut masih menjadi isu seiring perubahan iklim dan ekosistem dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dan maritim, dengan potensi kekayaan laut yang sangat melimpah. Maka, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Salah satu wilayah pesisir di Indonesia yaitu Pulau Rupat Utara di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang kaya akan potensi kelautan dan keindahan alamnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, kekayaan sumber daya laut tersebut semakin rusak. Lingkungan laut semakin tahun semakin memburuk, rusaknya sumber daya laut semakin meningkat. Kerusakan dan pencemaran lingkungan laut sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia karena kurangnya pengetahuan tentang laut dan dampak-dampak negatif yang menyebabkan kerusakan laut. Ini menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat, termasuk guru dan juga peserta didik. Guru dan peserta didik harus memiliki pemahaman tentang laut dan cara mengelola laut untuk kehidupan manusia, karena laut dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tetapi peserta didik dan juga guru ataupun masyarakat luas tidak memiliki pengetahuan dan kecintaan terhadap laut serta tidak pernah mendapatkan pembekalan tentang kelautan. Untuk meningkatkan kesadaran dari dini, dimulai dari sekolah dasar ditumbuhkan rasa kecintaan kepada laut, maka modul yang diperlukan untuk membantu peserta didik memahami kelestarian lingkungan laut yaitu berupa modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, termasuk pada bagian pelaksanaan P5 pada kurikulum Merdeka yang saat ini berlaku di persekolahan, yang mana mewajibkan sekolah untuk melaksanakan P5. P5 ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar, serta menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitar. Modul proyek dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah. Dari beberapa tema, salah satu tema modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar yaitu ada tentang gaya hidup berkelanjutan. Dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini, modul proyek ini dapat melatih gaya hidup yang seimbang demi menjaga kelangsungan ekosistem di masa mendatang. Gaya hidup berkelanjutan ini juga dapat paham dampak dari apa yang dilakukan oleh manusia, baik secara jangka panjang ataupun jangka pendek pada kelangsungan hidup di dunia, mengedepankan kesadaran lingkungan dan konsekuensinya dari tindakan apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Pada penelitian sebelumnya sudah pernah dilakukan mengenai modul P5 yang mengaitkan dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yang mana efektivitasnya menciptakan lingkungan asri dan membangun karakter peduli lingkungan pada siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis literasi osean pada tema gaya hidup berkelanjutan fase B di sekolah dasar. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian pengembangan (research and development). Penelitian dan pengembangan research and development merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menguji produk yang dikembangkan dalam pendidikan. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model 4D. Model 4D ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu pendefinisian atau define, perencanaan atau design, pengembangan atau develop, and penyebaran atau disseminate. Yang pertama, pada tahap pendefinisian atau define, itu merupakan kegiatan untuk menetapkan produk apa yang akan dikembangkan beserta spesifikasinya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu analisis kurikulum untuk mengidentifikasi tentang penerapan kurikulum di sekolah dan kesiapan sekolah. Yang kedua, ada analisis peserta didik, mengamati perkembangan peserta didik mengenai literasi osean atau literasi kelautan. Yang ketiga, akan menganalisis guru, melihat pengetahuan dan pemahaman guru mengenai literasi osean.
Maka dari itu, pada tahapan ini akan dilakukan melalui wawancara terhadap kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Selanjutnya, tahap perancangan atau desain merupakan kegiatan perancangan produk sesuai dengan yang dibutuhkan, yaitu peneliti akan merancang desain dan membuat produk modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis literasi ASEAN fase B pada tema gaya hidup berkelanjutan di sekolah dasar. Nah, yang pertama dilakukan yaitu merancang sketsa modul proyeknya terlebih dahulu. Desain produk awal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa modul yang dikembangkan dapat diterapkan dengan efektif di sekolah dasar dengan mempertimbangkan kebutuhan kurikulum, kesiapan sekolah, serta potensi tantangan yang mungkin muncul dalam mengimplementasikannya. Modul proyek ini dirancang untuk dapat digunakan oleh guru dan siswa di sekolah dasar dengan pendekatan berbasis proyek. Desain produk awal ini meliputi beberapa komponen-komponen, yaitu ada cover, prakata, fakta unik, pendahuluan, informasi umum, relevansi tema dan topik proyek, kompetensi inti, deskripsi singkat proyek, dimensi, elemen, sub-elemen, target pencapaian di akhir fase, alur perkembangan sub-elemen antar fase, tahapan proyek, aktivitas kegiatan, jadwal kegiatan, dan ada beberapa bentuk-bentuk asesmen dan juga daftar pustaka, lampiran, dan profil penulis. Pada tahap pengembangan atau develop, melakukan pengembangan modul proyek dan melakukan kegiatan pengujian produk sampai dihasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan kepada validator, yaitu ada validator ahli media, materi, dan bahasa. Setiap validator memberikan penilaian berdasarkan angket validasi yang mencakup beberapa aspek-aspek tertentu sesuai keahlian masing-masing. Produk yang telah divalidasi akan direvisi oleh peneliti. Setelah produk direvisi, maka peneliti kemudian akan melakukan uji kelayakan produk kepada praktisi untuk melihat respon guru terhadap produk yang dikembangkan. Nah, ini peneliti sedang melakukan beberapa aktivitas yang ada di modul project yang dilihat oleh guru beserta kepala sekolah. Tentunya ini penelitiannya dilakukan di SDN 3 Rupat Utara, SD yang terletak di tepi pantai Teluk Ru. Setelah kegiatan yang ada di modul project itu dilakukan, selanjutnya adanya kegiatan validasi praktisi yang dilakukan oleh guru untuk melihat respon guru terhadap modul proyek yang dikembangkan. Setelah guru memberikan saran dan masukan, maka peneliti akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakan modul proyek yang telah dikembangkannya. Pada tahap penyebaran atau disseminate, yaitu peneliti akan melaksanakan penyebaran modul proyeknya dengan cara melalui kegiatan sosialisasi terbatas yang melibatkan guru-guru yang bertanggung jawab dalam pembelajaran fase B di sekolah dasar. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung dengan guru-guru. Status luaran pada penelitian ini, yang pertama ada publikasi artikel di Jurnal Reputasi Nasional terindeks Sinta 4 Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Statusnya di sini sudah mendapatkan LOA dan alhamdulillah artikelnya sudah publish. Yang kedua, ada Haki pada lembar kerja P5 Literasi Kemaritiman. Ini suratnya sudah keluar, hakinya sudah terbit. Dan yang ketiga, ada ISBN buku Harmoni Laut dan Kehidupan. Di sini statusnya untuk penerbitannya dalam proses, tetapi sudah dikeluarkan surat untuk publishnya. Nah, untuk keluaran berupa karya audiovisual berbentuk video dapat diakses melalui link YouTube di akun Maulia Tunisa. Terima kasih, kami tim pelaksana penelitian tesis Universitas Riau mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat
RTPM, Kemdikbud, dan LPPM Universitas Riau yang telah memberikan dukungan dana melalui skema penelitian tesis magister PPS-PTM tahun anggaran 2024 dengan nomor kontrak 20752 UN19.5.1.3 AL.04-2024. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga sekolah SDN 3 Rupat Utara, validator ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu terlaksananya penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.